Nah, teman-teman, itu dia. Pokoknya kalau udah bolong satu kali, rasanya nyaman, lalu udah mulai males untuk mulai lagi, itu tanda bahaya ya, alarm. Hanya dengan ingatan kita ke wajah orang-orang yang kita sayangi, kita baru akan mulai lagi. Itu tidak hanya berlaku buat saya hari ini, kemarin sudah bolong satu hari, ada banyak acara, ada ulang tahun kakak, paginya nyiapin dulu, jemput ibu, lalu sore harinya Mbak Ade, Mbak Aranisa, Bu Tina, Bu Eti datang juga sampai malam ya. Jelas saya nggak bisa untuk jalan. Nah, hari ini bangunnya kesiangan, panas, tapi mendung, hujan kok panas. Kadang hujan, kadang hilang. Intinya adalah untuk mulai lagi rasanya berat sekali bagi saya. Sesuai dengan buku-buku positif, kisahnya orang-orang sukses itu akan dialami dan itu tanda bahaya. Hanya ingatan kepada wajah orang-orang yang kita sayangi, kita tahu alasan kenapa kita harus melakukannya lagi. Itu juga terjadi pada live stream juga. Live stream itu mau tiap hari itu kayaknya ada saat-saat waktu males. Nah, saya dengan program ngejelin perut ada saat-saat kok males ya, apalagi udah bolong sekali, itu udah zona nyaman itu. Kalau kita paham apa penyebabnya, kita tahu gimana solusinya. Ya solusinya action aja, nggak usah pakai dipikir, nikmati aja. Oke, sip. Saya akan jalan lagi, menikmati prosesnya saja dan selalu membayangkan wajah-wajah orang yang saya sayangi. Kenapa alasan saya melakukan ini ya? Sorry, sebentar, tutup pintu. Ini panas, tapi geludak-geluduk. Ya oke. Kita mulai lagi ya. Saya juga belajar ya dari para YouTuber yang profesional, orang-orang yang menjalankan kegiatan YouTubernya untuk nafkah. Itu mereka sehari bisa bikin konten 2 kali. Padahal konten mereka itu pakai diedit segala macam. Pak. Jadi mereka ya nggak ada yang nyuruh juga kan, nggak ada bosnya. Bahkan saat-saat mereka nggak nyaman, tidak di rumah, ada yang sedang sakit, ada yang suaranya serak, parau gitu ya, itu mereka tetap lakukan itu. Kenapa? Ya itu nafkah mereka, nggak ada yang menyuruh. Itulah mentalitas orang-orang yang punya usaha sendiri. Mentalitas ini sangat berbeda dengan mentalitas gaji. Dan masalah mentalitas itu bukan masalah apakah kita orang gajian atau kita orang pengusaha. Enggak. Ada orang-orang yang sekarang masih gajian tapi mentalitasnya pengusaha, dan ada orang-orang yang sekarang pengusaha tapi mentalitasnya masih gajian. Yang menggerakkan kalau orang-orang dengan mentalitas gajian itu ya gaji. Yang menggerakkan adalah terutama disuruh melakukan apapun kalau disuruh, dan masalah bertahan atau tidaknya adalah gaji. Tetapi mentalitas pengusaha yang menggerakkan mereka adalah impian, targetnya, dan yang membuat mereka bertahan adalah karena impian dan targetnya. Orang-orang pengusaha tidak bekerja untuk uang. Mereka bekerja untuk aset yang sedang mereka bangun. Entah aset itu berupa warung makan, aset itu berupa YouTube viewer ya, jumlah viewernya, jumlah subscribernya dan viewernya. Dan kita di TNC adalah dari membangun
kakinya. Saat kita live stream, itu sama seperti saat pemilik toko sedang mempromosikan iklan-iklan menu masakan di toko dan fasilitas yang diberikan oleh tokonya. Semua orang akan melihat, tetapi tidak semua orang saat itu langsung ke toko. Ya, tidak semua orang langsung datang ke warungnya. Tetapi tetap dia tahu dia harus berpromosi. Nah, pada saat saya dan Anda live stream, prospek-prospek kita dan tim kita melihat. Nah, dan di situ ada hal-hal yang kita sampaikan yang akan tersampaikan ke mereka juga. Paling tidak prospek dan tim kita melihat kita tuh orang yang serius. Tidak perlu live stream jika Anda melakukan promosi itu dengan bertemu langsung dengan prospek Anda secara tatap muka. Namun jika Anda tidak melakukan secara tatap muka ketemu langsung dengan prospek Anda dan Anda tidak live stream, terus apanya yang mau kelihatan dari Anda? Bukan hanya sekedar upload, apalagi uploadan itu bukan karya Anda, karena orang juga melihat, orang lain juga upload hal itu yang Anda upload itu. Tetapi live stream kita tampil, kita keluar dari zona nyaman. Begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita merasa nanti dulu aja, menunda, dan kita berpikir nanti pasti ada waktu yang tepat. Pasti ada waktu yang tepat. Sekarang belum tepat. Secara fakta, waktu yang tepat yang kita inginkan itu nggak pernah muncul. Itu sama seperti orang yang bilang, entar saya joinnya kalau udah ada uangnya. Sekarang uangnya masih dipakai untuk keperluan. Nah, itu dia. Nggak pernah ada yang namanya ada uang nganggur, ada uang yang tidak lagi dipakai untuk keperluan. Itu nggak pernah ada. Jadi itu teori aja. Itu adalah satu cara untuk menunda. Nah, begitu pula dengan ketika kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Buka toko, berpromosi. Kalau di darat presentasi, ngobrol, diskusi, follow up. Dan buat teman-teman di Team Winners live stream, itu sesuatu yang harus dilakukan. Tidak ada yang namanya belajar tanpa melakukan, itu nggak ada. Ya, itu kan kalau anak sekolah gitu ya. Anak sekolah aja belajar untuk ujian kan, ujiannya ada gitu ya. Tapi untuk orang yang mencari nafkah itu nggak ada belajar nggak melakukan. Belajar itu ya dengan melakukan, ya. Nah, ketika kita mau belajar, itu artinya kita mau melakukan. Jadi saya tahu sekarang bahwa belajar itu melakukan. Tidak melakukan ya tidak ada yang dipelajari. Ya, seperti orang mau belajar bisa naik sepeda, dia nggak bisa naik sepeda toh. Saya mau belajar naik sepeda. Nah, yang dia perlu tahu itu hanya teknisnya saja. Teknis naik sepeda itu seperti ini. Itu dia belum pakai sepeda ya. Teknis naik sepeda adalah nih, kamu kaki kanan di sini, kaki kiri di sini. Ya. Tangannya pegang stangnya. Lihat jalanan. Oke. Terus dorong, loncat, naik. Nah, itu teknisnya aja. Tetapi proses belajar sesungguhnya naik sepeda ya saat dia mengayuh, bahkan dia harus dikasih tahu
sama pelatihnya. Kamu akan jatuh juga ya, santai aja. Makanya saya carikan tempat kamu untuk belajar naik sepeda ini di tempat yang aman, jatuh nggak sakit, nggak ada kendaraan yang lain gitu ya. Jadi kamu biasa lah nanti kalau jatuh kecemplung got, itu biasa ya. Makanya ini kamu belajar naik sepedanya nggak sepeda yang bagus, ini sepedaku aja, lecet juga nggak apa-apa. Jadi udah dikasih tahu. Jadi dalam proses belajar dia sudah tahu dia harus jatuh, dia pasti jatuh, dia tahu itu satu paket. Nah, sehingga dia ngerti bahwa semua orang yang sekarang jago naik sepeda itu adalah orang-orang yang pasti jatuh, nggak ada yang nggak jatuh. Dan dia tahu bagaimana dia akan mengalami jatuh kalau nggak mulai naik sepedanya. Jadi tentang teknik cara naik sepeda itu hanya awal saja memulai belajar, tetapi belum jadi proses belajar. Begitu pula dengan kebiasaan live stream ya. Jadi teknisnya ya hanya untuk tahu aja. Nih, buka HP, buka Facebook, buka grup Facebook Tagar, nanti tekan yang video siaran langsung ya, tapi posisikan dulu layarnya mau tidur atau mau mendatar, taruh di tempat biar gak goyang-goyang gitu. Kecuali kalau kita sambil jalan kayak gini ya. Kalau sudah diposisikan baru ya tekan tanda siaran langsung, udah ngomong gitu. Nah, kalau nggak mulai itu kan hanya teknis. Jadi proses belajarnya bukan di situ, itu hanya mengerti teknis. Orang naik mobil itu proses belajarnya justru waktu dia mulai nyetir, bukan saat dia mempelajari setangnya di mana atau setirnya di mana ya, pedal gas di mana, pedal rem di mana, enggak. Itu teknis. Belajarnya itu saat dia nyetir. Nah, bekerja di bisnis ini, live stream di bisnis ini seperti itu teman-teman. Dan kemarin dari cerita Mbak Ade, Mbak Analisa, Mbak Tina dan Mbak Eti ya, yang datang ke Vision Seminar dari Pak Luis Tedean, ada satu sharing Pak Luis yang disampaikan, yaitu ketika kita sudah melakukan presentasi dan follow up kita sendiri ya, kita sendiri nih ngomong sama prospek kita 1000 kali, saat itu kita pasti sudah good lion. Saat itu kita pasti sudah good lion dengan bonus 40 juta setiap bulan gitu. Nah, disitulah kenapa kita live stream. Karena live stream ini adalah bukan ngobrol sama prospek, bukan ngobrol sama tim ya, tetapi live stream ini bikin kita luas gitu, bikin kita terbiasa ngomong, bikin kita terbiasa otaknya berpikir. Orang kalau nggak live stream ya, maka dia terbiasa otak tidak bekerja secara runtut, secara teratur ya, dan tidak mengolah pikirannya untuk positif. Bahkan tidak mengasah komitmennya. Nah, ketika kita live stream, maka kita mengasah itu semuanya. Kita mengasah otak kita, cara berpikir kita gitu, runtutnya kalau ngomong ya, punya konsep mau ngomong apa, dan kita melatih, kita pasti harus positif pikirannya ya. Masa live stream cuman mau curhat, ngegombal, itu kan di beranda Facebook ya, itu ibarat kata ngomong di depan orang banyak di sebuah komunitas positif dengan ngomong di rumah sendiri kan lain. Nah, di
tagar ini kita ngomong positif dan jelas. Ini akan melatih komitmen kita, ya, melatih komitmen kita. Nah, orang itu tertarik sama orang yang komitmen, guys. Orang itu tertarik, ya, di bidang apapun. Orang itu tertarik sama orang yang komitmen, nggak mencela-mencele, ya, tidak antara omongan dan tindakan lain gitu ya. Itu sebabnya saat live stream nggak perlu tuh yang namanya harus ngomongin sesuatu yang heboh, harus sempurna, harus cakep. Wah, enggak sih, ya, seheboh apapun live stream, sekeren apapun live stream, kalau hanya dilakukan satu kali, ya, pada saat event tertentu saja biar kelihatan heboh, ya, setelah itu kita ngilang, nggak pernah ada, ya itu tidak akan pernah menunjukkan komitmen kita. Itu sama seperti pasangan suami istri yang hanya saling mencintai kalau pasangannya cantik, kalau pasangannya kaya, kalau pasangannya keren, sabar. Pada saat pasangannya lagi jatuh, lagi miskin, ya, lagi jelek, wah, nggak ada lagi kata cinta. Nah, nggak kayak gitu kan. Nah, komitmen adalah kesetiaan. Kesetiaan tidak bicara tentang kesempurnaan dalam bentuk fisik, tapi kesetiaan itu berbicara tentang kesempurnaan dalam bentuk hati. Ketika orang sudah live stream dan dia lakukan setiap hari, entah dalam kondisi lagi jalan-jalan, kondisi lagi happy, lagi dapat reward, lagi di tempat tour, lagi heboh bersama upline, lagi heboh lihat mobil dan sebagainya. Kalau hanya itu saja, tetapi hari-harinya sepi, ya, itu bukan komitmen namanya. Itu hanya pengen pansos, ya, panjat sosial. Itu lagi bikin populer. Nah, orang tidak tertarik, teman-teman. Tetapi ketika kita lakukan live stream, entah saat kita lagi ada acara-acara hebat itu, dapat momen-momen hebat, ataupun keseharian sehari-hari, ya, bahkan sedang masak, sedang ngurusin anak, dan kita tetap lakukan live stream, yang dilihat sama orang itu bahkan kadang mereka belum mendengarkan apa topik kita, tetapi mereka melihat seperti apa komitmen kita gitu. Dan orang selalu respect, selalu tertarik untuk ngikutin orang-orang yang komitmen. Saya bisa dengan cepat kehilangan respect dari tim, respect dari Anda, juga kemauan Anda untuk ngikutin gitu ya, kalau saya hilang gitu. Di daratnya nggak ada, di udaranya nggak ada gitu, nongol sekali-sekali aja, cuma kalau ada event aja. Nah, itu maksudnya apa? Ya, maksudnya apa gitu. Saya pun bisa kehilangan gitu, karena tidak ada yang abadi selain perubahan, ya, tidak ada yang abadi selain perubahan. Nah, jadi ya, kalau hari ini masih ada orang-orang yang ngikutin saya, masih ada orang-orang yang respect dengan saya, bukan karena rumah saya, bukan karena mobil hasil TNC, bukan karena peringkat diamond saya, tetapi pasti saya yakin jika pun masih ada yang ngikutin saya, itu karena mereka melihat komitmen saya. Nah, komitmen itu kelihatan bukan dari saya ngomong komitmen, ya. Komitmen itu kelihatan dari mereka lihat saya muncul gitu. Ada satu ruang di mana mereka lihat saya selalu muncul, tidak eksklusif. Saya yakin bahkan seorang direktur kelas dunia seperti Bapak Louis Tendean, yang jadwal bicara di Vision Seminar itu 5 tahun sekali, teman-teman, di satu kota yang sama,
itu hanya 5 tahun sekali. Luar biasa ya. Jadi benar-benar wah, kalau mau ketemu Pak Louis di Vision Seminar ya tunggu 5 tahun lagi di kota itu, Vision Seminar. Itu saya udah tahu sejak bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Nah, tetapi saya yakin Pak Louis Tendian ada setiap hari di tim yang sedang dia bangun, di kaki yang sedang dia bangun. Di sana dia bukan seorang direktur, di sana dia bukan orang yang paling hebat di dunia, tapi di sana dia adalah seseorang yang mau menunjukkan bahwa dia layak diikutin, dia layak dipercaya, dia punya amanah yang bisa dipegang. Begitu. Nah, sama ya, di satu tempat di umum Anda dan saya mungkin tidak kelihatan setiap hari, tapi ada satu ruangan di mana ada tim kita di sana yang melihat komitmen kita gitu. Kalau komitmen itu dihilangkan dari diri kita, maka komitmen orang lain pun juga otomatis. Oke, sorry tadi keputus ya. Jadi jika komitmen kitanya hilang ya otomatis mereka hilang, karena semua nggak punya bos, kita nggak punya bos, mereka juga nggak punya bos gitu ya. Nah, itu sebabnya semua pengusaha harus mencari waktu terbaik, waktu paling enak, paling nyaman bagi dia untuk kelihatan secara rutin kepada orang-orang yang ingin dirangkulnya. Ya, kapan ini? Setiap orang masing-masing punya waktu rutin. Ya, kayak contohnya, kenapa kok ada lembur di kantor? Karena waktu lembur di kantor adalah waktu yang sudah dipilih oleh para karyawan yang memilih lembur. Itu bukan untuk tambahan uang, bukan sebenarnya, tapi itu adalah untuk menyelesaikan pekerjaan utamanya dia, yang dia tidak akan diganggu oleh siapapun, tidak diganggu oleh orang kantor bosnya, tidak diganggu oleh keluarganya. Dia meluangkan waktu satu jam itu bisa jauh lebih efektif dibanding 8 jam kalau ada karyawan lain, ada bosnya, ada tugas macam-macam gitu. Jadi sebenarnya karyawan-karyawan yang lembur bukan untuk cari uang lemburan teman-teman ya, karena saya pernah lembur, karena nggak sepadan antara uang lembur sama pekerjaannya, itu nggak sepadan, lebih gede pekerjaannya gitu. Nah, dia lakukan untuk itulah waktu terbaiknya dia gitu ya. Nah, sama ya, bahkan ibu rumah tangga itu juga tahu kapan waktu terbaik dia untuk masak buat keluarganya. Itu udah tahu dia kapan waktunya. Kayak contoh Bu Sari, dia masak itu jam 5 sama jam setengah 10 atau jam 10 siangan gitu, setengah 5 pagi sama jam setengah 10 siangan gitu. Satu untuk sarapan anak-anak, yang kedua untuk makan siang sekeluarga. Karena setelah itu urusannya banyak, urusannya nemenin Dedek belajar, ngurusi dia untuk garap tugas dan sebagainya. Dia juga harus istirahat, dia harus ngerjain pekerjaan rumah yang lain, bukan masak. Nah, begitu. Di TNC itu sama. Di TNC sama. Waktu live stream adalah waktu di mana kita harus melakukan pekerjaan yang penting, tetapi tidak boleh menghilangkan pekerjaan konsultasi, pekerjaan acara follow up, pekerjaan acara conference ya, di Zoom maupun di grup Facebook. Nggak boleh, itu udah pekerjaan tetap, kayak karyawan udah punya pekerjaan tetap, kantor, jam kantor. Nah, jadi harus putar otak, kapan aku akan menentukan istilahnya jam lemburku gitu. Ketika saya belum punya program untuk jalan ini, ya saya nentuin jam liveku ya pada saat nganterin anak sekolah. Nah, ketika saya tidak nganterin anak sekolah, itu agak kacau. Yang nganterin anak karena sudah bisa dianterin bareng-bareng gitu ya, baik yang kakaknya atau adiknya, jadi Bu Sari itu. Nah, saya jadi kacau tuh. Wah, kapan ya? Karena saya nggak lagi dibangunin pagi, teman-teman. Ya, saya nggak lagi dibangunin pagi lah, harus
berantakan, bingung. Jadi waktu itu jamnya tuh aneh-aneh kayak gitu. Nah sekarang ketika saya ada program jalan, ya udah saya langsung tentukan inilah jam lemburku istilahnya. Jam aku tidak sedang follow up, tidak sedang Zoom, tidak sedang conference, tidak sedang bikin poster. Ya ini setiap orang punya waktu itu, waktunya masing-masing. Dan dia harus tetapkan di saat yang sama. Gitu. Saat yang sama tidak harus jamnya. Saat yang sama bisa jadi kegiatannya yang dilakukan setiap hari. Sehingga kayak teman-teman, misalnya ya Anda yang ngantar sekolah anak, ngantar sekolah anak cocok toh, gitu. Bisa untuk live stream jemput anak cocok toh, dan itu kan setiap hari, gitu. Yang dipikirin cuma pas anak libur saja. Nah orang yang memegang komitmen itu akhirnya lama-lama mental jiwa pengusahanya muncul. Kenapa? Karena nggak ada yang nyuruh. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan rutin untuk sebuah nafkah, tapi tidak ada yang nyuruh, ya, dan itu tidak untuk gaji, wah mental pengusahanya muncul tuh teman-teman. Tapi lagi-lagi semuanya tergantung dari impian kita. Nah selalu saya sampaikan bahwa impian sejati adalah impian yang punya unsur kebahagiaan dan unsur ketakutan. Ada unsur keinginan dan enggak bu, ada ibu-ibu diem aja tak teropo oleh menyapa tadi untuk ngetes uang untuk uang, oh uang bulan. Nah jadi impian sejati adalah sesuatu yang punya unsur ketakutan dan keberanian, ada unsur kebahagiaan dan kesedihan, itu baru namanya impian sejati. Tapi kalau hanya untuk keinginan saja, hanya untuk kebahagiaan tanpa ada unsur ketakutan dan kesedihan jika tidak mendapatkannya, itu impian KW teman-teman. Ya impian sih tapi KW gitu, bukan sejati. Artinya nggak dapat pun nggak ada rasa kehilangan, nggak ada rasa kesedihan, ya. Hanya itulah yang membuat seseorang punya mental pengusaha. Cuman itu. Hanya itulah yang membuat seseorang bisa melakukan sesuatu yang tidak orang lain bisa lakukan, sehingga orang lain anggap dia hebat. Sebenarnya tidak hebat. Sebenarnya semua orang yang punya isi hati yang sama, punya impian sejati yang sama, yang ngelakuin hal yang sama juga gitu. Apa yang hebat? Gitu, ya. Itu seperti ayam ngomong sama elang, wih kamu hebat sekali kamu kok bisa terbang ya, gila kamu bisa terbang tinggi, kamu bisa mencengkram anak kambing terbang gitu. Bener, elang itu bisa sampai mencengkram anak kambing terbang ke gunung teman-teman untuk makanan dia dan anaknya. Nah kalau yang lihat ayam ya terkagum-kagum gitu, terus menganggap itu hebat sekali gitu. Lah si elang ya bingung, lah hebat apanya? Lah semua tetanggaku juga kayak gitu, tetangga elangku juga kayak gitu semuanya, berarti semuanya hebat? Enggak, itu biasa aja. Nah sama lah, orang yang live stream terus, orang yang CP terus, ya orang yang royal terus, itu ya nggak hebat lah menurut saya, itu biasa. Nah kenapa tetap diberi penghargaan? Penghargaan itu datang, diberikan agar ayam-ayam ini agar ayam-ayam ini sadar gitu, mereka harusnya jadi elang gitu, ya. Tetapi kalau para royal sendiri berkumpul, ya, kalau royalnya kumpul gitu dalam satu ruangan, misalnya di royal weekend gitu ya, nggak ada gitu royal satu ngomong sama royal, wih kamu hebat jadi royal. Enggak bu, kamu pelajar kok jadi royal. Kamu ibu-ibu kok jadi royal, hebat kamu. Nggak ada yang ngomong kayak gitu, oh semuanya royal. Jadi kehebatan itu munculnya adalah dari ayam yang melihat elang gitu.
Tetapi sebenarnya kalau mau jujur, si elang ini juga bisa ngomong hebat, tapi dalam konotasi yang berbeda gitu. Elang-elang ini juga bisa kagum gitu dengan ayam-ayam ini. Kamu yang lebih hebat, ayam. Kamu itu punya anak yang nggak pernah dapat kasih sayang, dan kamu enak aja gitu, merasa nyaman gitu di kurunganmu, padahal pintunya kebuka gitu ya. Kamu bisa belajar terbang, kamu bisa sukses, kamu yang hebat. Kok tega gitu? Itu kan hebat. kalau anda lihat orang-orang yang tega itu kan hebat juga ya. Wah, udah hujan nih ya. Orang-orang yang tega gitu ya, yang penting sudah ngirim duit anakku, itu kan juga orang-orang hebat guys, ya gak? Nah, jadi yang elang pun juga nganggep hebat loh. Wah, kehujanan. Saya tak puter aja biar ada bisa tak tempel di topi ya. Tapi Anda tidak kehilangan pemandangan. Oke. Jadi baik ayam atau elang itu adalah hebat di mata yang bukan sama jenisnya. Elang itu kelihatan hebat di mata ayam. Tapi jangan salah, ayam juga hebat di mata elang. Hebat kok tega gitu maksudnya. Ya. Nah, kita kan bukan elang, kita bukan ayam. Kita kan manusia. Sama. Kalau elang ya memang diciptakan untuk terbang, cari mangsa, makanan, bebas, merdeka. Ayam memang diciptakan untuk terpenjara ya. Dapat remah-remah saja. Tapi karena kita bukan elang atau ayam, tetapi mentalitas manusia bisa mewakili karakter ayam atau karakter elang. Artinya kemampuan kita sama, tapi ada yang milih jurusan ayam, ada yang milih jurusan elang gitu. Putar lagi. Oke. Teman-teman kan nggak pernah tahu yang namanya elang fried chicken ya. Nggak ada elang fried chicken. Eagle fried chicken. Adanya kan ayam fried chicken. Jadi yang digoreng itu ayam, bukan elang, teman-teman. Oke. Itu aja dari saya. Semoga jiwa-jiwa elang dalam diri Anda muncul. Karena ketika elangnya muncul, ayamnya kelelep, teman-teman ya. Tidak diberi kekuatan sama Tuhan. Tetapi jika ayamnya yang muncul, ya elangnya males dong, elangnya lelep gitu ya. Elang ini tidak diberi kekuatan sama Tuhan kalau Anda memunculkan ayamnya dalam mentalitas Anda. Jadi Tuhan itu maha adil dan maha baik ya. Tuhan memberikan kita kemampuan, tetapi juga Tuhan membebaskan kita untuk punya pilihan. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kok bengok-bengok ya, sorry bengok-bengok. Sukses selalu.